Ustadz, apa kita pasrah aja sambil menunggu jodoh atau rezeki itu datang, atau kita harus gimana Pak Ustadz? Ya, jangan pasrah, nanti Ebel yang datang. Kejar maling kan saya takut banget ya Pak. Ya apa? Saya mau nanya saja ini Pak Ustadz sama Pak Ustadz. Sejak kapan setiap manusia itu ditentukan takdirnya Pak Ustadz? Sejak dia lahir. Hah, serius Pak Ustadz? Ya, sejak lahir Allah sudah menyatakan takdir kita. Sudah jelas tuh. Nah, tahun sekian Ebel ketangkap. Dikejar maling. Dikejar maling dan seterusnya. Tahun 2024 Ebel umroh. Ya, ketemu Pras. Ya, lagi sujud bikin konten. Ya kan? Itu sudah ditentukan semua. Nah, manusia tinggal menjalaninya. Oh, manusia tinggal menjalani. Tinggal menjalaninya. Maka hidup ini tulus ikhlas saja menjalani takdir Allah. Ada orang punya program seperti saya punya program tahun sekian saya mau begini, tahun sekian saya mau begini. Tiba-tiba apa yang saya cita-citakan tidak ketemu, tidak saya temukan, tidak terkabul. Maka sangka baik. Bisa jadi apa yang saya mau itu Allah tidak senang. Ya, misal Ebel mau ke sini nih. Ya. Tiba-tiba Allah tahu di sini ada kebakaran. Maka Allah kempeskan mobilnya. Oke, dengan cara dikempeskan. Ya, dikempeskan mobilnya supaya menghindari kecelakaan ini. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi. Jangankan tahun depan, hari ini saja sore kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Karena hanya Allah yang tahu apa takdir kita. Maka jalani takdir itu, setelah kita jalani bertawakal ilallah. Bersangka buruk itu tidak ada guna. Sangka baik. Jadi berbicara soal takdir baik, takdir buruk ini Bel, ya, ada seorang raja yang setiap masyarakatnya kena musibah, rajanya selalu berkata, apa yang Allah berikan itulah yang terbaik. Oke. Datang, Tuan Raja saya kena musibah, kata Tuan Raja, itulah yang terbaik dari Allah. Nah, suatu ketika tiba-tiba raja kena Musibah. kecelakaan. Akhirnya harus amputasi tangannya. Jari-jarinya harus diamputasi. Panggillah menterinya. Menteri, apa hikmah dari kejadian ini? Kok tangan saya harus diamputasi? Menterinya kembalikan setiap kalimat-kalimat rajanya. Apa kata dia? Apa yang datang dari Allah itu yang terbaik. Marahkan si raja. Itu kan untuk rakyat, bukan untuk saya. Akhirnya menterinya dipecat dan dipenjara. Nah, sudah berangkatlah sang raja dengan pasukannya ke hutan untuk berburu. Di tengah hutan tiba-tiba ketemu dengan raja makhluk apa sih yang suka makan manusia? Harimau. Krokodil. Barbar, suku barbar. Kanibal. Ya itulah kanibal. Dia kanibal. Kanibal. So, ketemulah mereka kanibal. Dimakanlah semua pasukan raja. Terakhir raja pas mau dimakan dilihat tangannya, kok untung. Saya tidak mau makan orang cacat. Selamatlah dia. Iya. Selamat dia kembali ke kerajaannya. Dia bebaskan perdana menterinya. Ternyata betul. Andai saja tangan saya tidak kena musibah, saya sudah mati juga dimakan sama seperti pasukan. Beruntungan. Nah, maka dibebaskanlah si menteri. Lalu raja bertanya, kamu saya lihat tidak kecewa, tidak marah. Apa yang membuatmu tidak marah terhadap keputusan saya? Dia kata? Inilah yang terbaik. Anda memenjarakan saya. Itulah takdirku yang terbaik. Kok bilang begitu? Andai saja saya tidak dipenjara, pasti saya ikut bersama rombongan raja dan saya pasti sudah dimakan sama sang barbar itu. Nah, itulah makna bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik kepada hambanya. Cuma kadangkala kita yang belum tahu. Nanti setelah terjadi baru kita pantai baru. Maka ikhlas saja menjalani takdir Allah. Siap, Ustaz. Dan hebatnya Bel, Nabi informasikan semua perkara hambaku ini baik. Kalau dia kena musibah, dia bersabar, dia dapat pahala penggugur dosa. Misalnya Ebel digerubuk itu tadi, dipukul-pukul kan, pukulan ini menghilangkan dosa-dosa masa lalu. Ya kan? Iya, nah, kalau dia dapat keuntungan,
Maka kalau dia bersyukur, syukur ke atas keberuntungannya juga itu adalah kebaikan, pahala. Jadi semua perkara baik. Apakah ada doa agar semua takdir kita itu sesuai dengan yang kita inginkan? Apa gimana ya? Benar kan Pras pertanyaan ini kan? Tapi ingat Bel, apa yang kita mau belum tentu yang terbaik buat kita. Apa yang Ebel anggap baik belum tentu itu yang terbaik. Ya. Nah, maka Allah dalam Quran menyampaikan, cintailah sesuatu sekedarnya saja, karena bisa jadi yang engkau cintai hari ini justru engkau benci besok. Ya, bencilah sesuatu sekedarnya saja, karena bisa jadi yang kau benci hari ini justru engkau cintai besok. Nah, itu jadi apa yang terjadi dalam hidup ini proporsional. Apa? Proporsional. Ya, proporsional. Nah, tadi kembali kepada adakah doa? Pasti ada doa. Doa paling simple dan Ebel pasti sudah tahu, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wakina aja benar. Ya, betul. Jadi ya Allah berikan saya keselamatan di dunia, kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan di dunia itu apa yang kita mau Allah kabulkan. Kebahagiaan di akhirat itu kita masuk surga. Pada ujungnya ketemu dengan Rasulullah, minum bersama Rasulullah di telaga Al-Kautsar. Amin. Kalau gini gimana, Ustaz? Takdir kita tuh tidak sesuai harapan kita. Kita sudah bekerja keras dan sering berdoa agar orang tua panjang umur, ternyata orang tua kita cepat meninggalnya. Dan gimana caranya kita tetap husnuzon gitu Ya, baik sama sangka Allah. itu, Bang Pras, misal takdir, Bang Pras tidak menginginkan ibu lebih dulu menghadap kepada Iya. Allah. Allah Maha tahu, bisa jadi, ini prasangka saya saja, bisa jadi andai saja beliau hidup, kena cancer, stroke, ya, yang penyakitnya tidak bisa disembuhkan, sehingga kita tidak punya waktu lagi untuk cari nafkah, hanya untuk ngurusin orang tua. Allah tahu itulah yang terbaik. Berarti sangka baik saja. Nah, saya sayang kepada anak saya, tapi Allah lebih sayang. Allah mengambilnya di usia senja. Kenapa? Allah tahu nanti dia kalau dia dewasa dia narkoba. Ya, Allah tahu nanti kalau dia pada saat dia dewasa dia akan menjadi sampah masyarakat. Maka bersangka baiklah kepada Allah, termasuk ketika kita ditinggal oleh orang-orang yang dicintai di bulan suci Ramadan ini. Obat hatinya adalah mendoakan. Nah, kemudian meniatkan sebuah kebaikan-kebaikan kita itu menjadi amal jariah ibu bapak yang telah wafat. Oh gitu. Oke, Bel? Understand, Pras? Understand? Ya. Ya. Kenapa ini? Ada apa kamu? Dompet aku hilang, jadi aku nggak jadi belanja. Hah? Dompet kamu hilang? Duit yang tadi aku kasih juga hilang? Iya. Astaga, otomatis kita harus live lagi berarti kalau biar banyak duitnya. Yaudah deh, gimana nih? Kita ke warung dulu deh. Tat, tapi aku boleh nanya nggak, Tat? Ya. Allah tuh kan mencukupi kebutuhan, bukan mencukupi keinginan. Nah, itu maksudnya gimana itu, Tat? Contoh konkret nih antara keinginan dengan kebutuhan. Nih, ketika kita mau buka puasa, rasanya semua makanan mau kita santap, Wow. ya kan? Mau semua kita mau santap, tapi begitu nggak masuk kue 1-2 biji, air segelas, hilang semua. Itulah nafsu. Ketika mau masuk mall, rasanya semua isi mall kita mau ambil, tapi belum tentu kita butuhkan. Allah memberikan yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Bel, Ebel kan punya masa kecil juga yang suram, ya kan? Nah, waktu itu pasti Ebel kan sakwa sangka, jengkel kepada Allah. Kenapa hidupku seperti ini? Allah sayang justru dengan suram itu sehingga kita ketemu di tempat ini. Gitu. Ya, Jadi Pak Ustadz sayang salah satu sama lu sebabnya sekarang ini. ketemu dengan Pras, Ya. ya. Alhamdulillah. Jadi Ustadz. sangka baik, ya. Iya, Pak Ustadz. Insya Allah kalau selalu sangka baik perasaan akan enak.
Insya Allah. Insya Allah. Jadi tadi nunjuk-nunjuk mau ke toilet. Enggak, Mau nanya. mau nanya. Pak Ustadz, kalau takdir jodoh atau takdir rezeki itu kan udah tertulis semuanya di Lauhul Mahfuz. Nah kita tuh gimana sih Pak Ustadz? Apa kita pasrah aja sambil menunggu jodoh atau rezeki itu datang? Atau kita harus gimana Pak Ustadz? Ya, jangan pasrah, nanti Ebel yang datang. Jadi harus ikhtiar, harus usaha, ambil kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan oleh Nabi. Setelah itu kita lihat-lihat siapa nih yang masuk kriteria. Oh, kriteria pertama cakep, Ebel masuk dalam sini. Kriteria kedua, keturunan baik-baik, Ebel masuk dalam kriteria ini. Yang ketiga, punya penghasilan yang mapan, oh Ebel gugur deh di sini. Ya, emang dalam apa saya suruh kamu dia. Bel, lu mirip Ahmad Caroni tuh. Oh gitu Pak Ustadz ya? Jadi tetap harus upaya, harus ikhtiar, ikhtiar ya, tidak boleh Berpasrah. pasrah. Ya. Hidup susah terus nih Ustadz. Sepertinya Allah itu nggak sayang sama saya. Sampai batas apa kita harus sabar dan ikhlas Ustadz. Ya. Kayak bener-bener gak baca ya. Udah baca beneran itu. Tapi ini benar-benar kayak pertanyaan saya dari dalam hati Pak Ustadz. Ya, tidak sabar tidak ada batasnya. Selama masih ada batas itu bukan sabar namanya. Jadi jangan Ebel merasa bahwa Allah menyengsarakan. Tapi saya Lu benar. pernah gak Bel ngerasa lu Allah tuh gak ada sayang-sayangnya sama Pernah gua. saya, Pak Ustadz. Hidup gua keras gitu, Iya. gak ada yang. Wah, saya Tapi merasa lu emang gak sholat juga kan? saya selama di bulan puasa ini alhamdulillah. Tapi lu pernah gak di titik kapan? Kapan lu ngerasa lu tidak Di titik hampir tidak disayang sama Allah? di titik di mana saya posisi yang terpuruk banget, hutang di mana-mana dulu Pak Ustadz. Jadi saya menyalahkan yang di atas. Ya Karena Allah, lu sudah berusaha. iya, saya udah berusaha banget nih. Apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan kok gini-gini aja. Tapi waktu- Jualan tisu saya lakukan. Jualan lem Korea saya lakukan. Sampai jas hujan duitnya nggak gitu-gitu aja. Jas hujan di pinggir jalan Iya. itu lu pernah Bel? Iya Pak Ustadz. Masa sih? Iseh. Enggak sih. Iya, percaya gua, percaya Sampai di gua. titik itu loh Pak Ustadz. Ya betul. Ya, Ebel waktu itu jualan tisu, jas hujan. Tapi waktu itu kan Ebel pasti tidak sholat. Ya, Ustadz tinggal ngomong iya lagi Ustadz pasti gitu. tidak sholat. Ya, jadi pada saat itu Allah sebenarnya lagi menguji kesabaran Ebel. Ya, nah cuma kekurangannya waktu itu Ebel tidak datang kepada Allah. Tidak datang dalam arti tidak mendirikan sholat. Ada di Makassar saya lihat sejak saya kuliah memang dia sudah jadi jual-jual koran sampai sekarang. Cuma memang saya lihat waktu sholat Jumat pun dia tidak tinggalkan tempat jualnya. Ya, jadi tidak mungkin Allah sengsarakan andai saja dia datang meminta kepada Allah. Cuma kan dia tidak datang. Ya. Nah, sekarang Ebel kalau mau lebih hebat hidupnya dari sekarang datang kepada Allah. Maaf Ustadz, saya nggak sholat Pak Ustadz, saya jujur. Tapi sekarang sudah sholat kan? Iya, sholat. Nah, makanya agak lebih baik sekarang. Wajah pun sekarang sudah agak Lebih berseri. cerah. Mirip-mirip Iron Man. Tony Stark versi Cilodong. Jadi bicara soal takdir ini, bicara soal kesabaran ada pada kisah pada Ayub alaihissalam ya. Bicara tentang takdir yang sempat busuk takdirnya juga tidak begitu baik ya. Itu Nabi Yusuf alaihissalam ya. Salah satu nabi yang Allah persaudarakan dengan beberapa saudara. Ya, ada 11 saudara bersaudara. Kemudian saudaranya ini dengki kepada Nabi Yusuf. Kenapa dia dengki? Dilihatnya, kok bapak ini Yusuf saja yang selalu diperhatikan. Kenapa? Karena memang Yusuf alaihissalam ini baik akhlaknya, ya, jadi menjadi perhatian bapaknya. Nah, karena saudara-saudaranya dengki, akhirnya dia minta izin ke bapaknya bawa main. Setelah dia main, dia dorong masuk, adiknya masuk ke dalam
sumur. Sumur. Nah, Tenggelam, tercebur. Enggak, ya terceburlah dia masuk ke dalam sumur beberapa hari, lalu didapati oleh Gujarat. Musafir yang datang pedagang ngambil, tarik, kok manusia yang muncul. Kemudian cakep pula, bawa ke pasar, lelang, laku. Yang beli Suleha, suaminya adalah menteri kalau zaman sekarang. Nah, justru dari situlah di sumur Allah angkat derajatnya, kemudian Yusuf alaihissalam dipelihara oleh menteri, kemudian dibesarkan, kemudian bahkan masuk penjara. Dia masuk penjara. Ketika masuk dalam penjara, Nabi Yusuf tidak berkata, "Ya Allah, kenapa kau penjarakan saya? Ya Allah, kenapa kau siksa saya? Saya orang baik." Tapi Nabi Yusuf berkata, "Ya Allah, kalau penjara ini membuatmu kau sayang kepadaku, saya lebih ikhlas duduk di dalam penjara ini daripada saya di luar tapi engkau tidak meridai hidupku." Jadi kalau takdir baik, kita alhamdulillah. Takdir buruk kita terima dengan, "Ya Allah, berikan saya kemampuan menerima takdirmu ini." Ya, tidak ada orang senang masuk penjara, tidak ada orang kena musibah, bercerai dengan keluarga, tapi itulah takdir buruk. Maka kita hanya boleh berdoa kepada Allah, "Ya Allah, berikan saya kemampuan untuk ikhlas menerima takdirmu ini." Insya Allah hati kita lapang dada. Kebel? Iya Pak Ustadz. Ya. Understand? Kesimpulan kita, kenapa kita mesti percaya kepada qada dan qadar? Agar kita lapang dada dan nyaman dalam menghadapi hidup ini. Kalau kita tidak mau menerima takdir baik dan takdir buruk itu, kan biasanya takdir baik kita mau terima, takdir buruk kita tidak mau terima. Nah, barang siapa yang tidak mau menerima takdir buruk, maka hidup dan hatinya pasti sengsara, dan sialnya lagi keburukan itu tetap berjalan. Kalau kita ikhlas menerima takdir buruk itu, setidaknya hati kita lapang, kemudian dapat pahala atas keikhlasan kita menjalani hidup. Wallahu a'lam bishawab. Wah, siapa nih? Ini siapa nih? Ada kesalahan kali, Bel. Kamu Lu maling, Bel. tadi. Maling bukan, Bel? Saya bukan. Saya Pak, adalah... Pak, Bapak siapa ya? Siapa nih? Maksudnya, saya tuh baru sekali ini ya lihat ada security nih, ya kan? Tapi metal gitu. Kenapa? Saya ini Kenapa? tadi di jalan, Iya. terus ketinggalan nih dompet Bu Jelita. Ditemuin. Dari tadi bilang dong. Kamu diam! Diam kamu. Ya, apa cerita? Apa cerita? Bang Nah, Pras, alhamdulillah dompet aku ketemu, terus juga kayaknya security-nya oke, kayak Ya elah lu, tiba-tiba. Halo, kameramennya Pras lu pakai saya gini lu. Muncul-muncul aja nih. Hei, kameramen Pras nih. Kamu diam. Berapa kamu dikasih ini? Diam kamu. Situ dulu. Kamu diam. Situ dulu. Cerita, emang ganteng begini cerita. kayak lucu-lucu gondrong gitu. Dia. Boleh gondrong begitu, tapi keker begitu. Buka lowongan gak sih pekerjaan begini? Nah, gini nih Pak Ustadz, Bang Pras, Jelita nih. Saya. Ya juga deh. Nih, kita nih satpam, ada lowongan lagi buka buat jadi satpam baru, gitu. Ada mungkin saudara-saudaranya. Sini lumayan, Be. Ini halal nggak, Pak Ustadz? Ini halal nggak, Pak Kerjaan Ustadz? begini, Pak Ustadz? halal dong. Halal. Halal. Tapi berarti ada tes-tesnya dong? Ada syaratnya. Apa tuh Harus syaratnya? bisa lompat harimau.